Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Nova Patria. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kedua, yaitu pada mata pelajaran PPKN atau Pancasila, yang berjudul yaitu Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konsep Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi ini. Yang pertama, yaitu kita mengenal dulu apa dulu sih ini maksud dengan negara Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua peninggalan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau suverenity yang tidak dapat melampaui oleh negara manapun. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh warga negara di dunia ini. Yang pertama yang saya ambil yaitu ada fungsi pembelaan. Fungsi pembelaan ini, negara bertanggung jawab untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayahnya dari ancaman internal dan eksternal. Yang kedua ada fungsi penyelenggaraan hukum. Negara memastikan adanya peraturan dan sistem hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak warga negara, serta menegakkan keadilan. Yang ketiga ada fungsi penyelenggaraan publik. Negara menyediakan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negara. Yang keempat ada fungsi pengguna ekonomi. Negara bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengatur kebijakan fiskal dan moneter, serta mempromosikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang selanjutnya ada menelusuri konsep organisasi penegakan hukum yang berkeadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundang yang mengatur tentang lembaga pengadilan peradilan. Yang pertama ada Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1982. Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua ada Kementerian 1995, Kranenburg 1945. Ilmu negara umum. Ini ada ilmu negara umum Jakarta, Pronya Pramita. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 atau Amandemen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada alasan diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Apa sih alasan yang diperlukan tersebut? Yang pertama, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji atau seperti masih dalam praktik KKN, praktik suap perilaku. Yang ketiga ada premanisme, perilaku lain yang tidak terpuji. Selanjutnya masih ada potensi konflik yang kekerasan sosial seperti usus sara, tawuran, dan sebagainya. Selanjutnya ada pelanggaran HAM, entotisme dan lain. Selanjutnya ada maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Selanjutnya ada penegakan hukum yang lemah karena hukum bagikan pisau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Contohnya pada pemerintah pada saat ini. Ya kita tahu aja ya. Selanjutnya ada penyelenggaraan
wajib dan penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Munculnya permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, kita dapat mempertanyakan masalah-masalah tersebut secara kritis pada diri kita sendiri ya. Selanjutnya ada menggali historis sosiologi tentang penegakan hukum dan berkeadilan. Ada 2 pembagian yang saya ambil, yaitu hukum privat dan hukum publik. Apa sih hukum privat? Hukum privat ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Contohnya ada jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Terus yang kedua ada hukum publik. Hukum publik ini adalah yang mengatur hubungan antar negara dengan negara, hubungan antar negara atau hubungan perorangan menyangkut kepentingan umum. Misalnya para perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan tindakan kriminal. Dalam rangka penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutan yang dalam hukum material dan formal. Yang pertama ada hukum material, adalah hukum yang membuat peraturan perundang-undang yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan atau KUP. Yang kedua ada hukum formal, atau disebut dengan hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Selanjutnya ada lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum ini adalah, contohnya ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Polisi ini adalah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri ini. Contohnya dalam lalu lintas, kasus-kasus pencurian, pembegalan, pembunuhan, dan sebagainya. Yang kedua ada kejaksaan. Pemerintah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ini tugas kejaksaan. Selanjutnya ada kehakiman. Kehakiman ini tugasnya itu untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili setiap napi-napi yang ada yang telah melakukan kesalahan. Selanjutnya ada lembaga peradilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan hakim menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya ada peradilan agama. Peradilan agama ini adalah peradilan yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang selanjutnya ada peradilan tata usaha. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dalam peradilan tata usaha, negara menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang tua badan hukum perdata. Selanjutnya ada peradilan umum. Peradilan umum ini saya bedakan menjadi 4. Ada peradilan negeri, peradilan pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, dan penasihat hukum. Tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama ada korupsi dan kolusi. Praktik kolusi dalam sistem peradilan dan institusi penegakan hukum menjadi tantangan besar yang menghambat tercapainya keadilan substansif dan prosedural. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya juga sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur menghambat kemampuan sistem peradilan untuk menangani perkara secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada ketidaksetaraan akses.
Masih banyak kelompok masyarakat, terutama orang miskin yang terpinggirkan, mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang adil dan memadai. Yang keempat ada intervensi politik. Intervensi politik ini adalah campur tangan politik dalam penegakan hukum, dapat mengganggu identifikasi dan imparsialitas aparat penegak hukum, mengakibatkan keputusan yang tidak adil. Yang kelima ada budaya hukum yang lemah. Kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat hukum masih perlu ditingkatkan agar hukum dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip dan keadilan. Lembaga kehakiman. Negara kita memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang NKRI 1945 yaitu Mahkamah Agung atau singkat MA. Yang kedua ada Komisi Yudisial atau KY. Yang ketiga ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Baik yang terakhir yaitu esensi dan organisasi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama ada keadilan substantif. Hukum harus mencerminkan nilai keadilan, mengakomodasi hak asasi manusia dan menjamin perlindungan hak individu secara kolektif tanpa diskriminasi. Yang kedua ada keadilan prosedural. Proses hukum harus dilaksanakan secara transparan, jujur, dan adil, memberikan kesempatan yang sama bagi pihak untuk didengar dan mempertahankan haknya. Yang ketiga ada kepastian hukum. Hukum harus konsisten, jelas, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui dan kewajiban sudah merencanakan tindakan berdasarkan hukum yang berlaku. Yang keempat ada aksesibilitas. Sistem hukum harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, dengan biaya yang terjangkau dan proses yang tidak rumit. Yang terakhir, yang kelima itu identifikasi dan imparsialitas. Aparat penegak hukum, termasuk hukum dan polisi, harus bekerja secara independen tanpa pengaruh dari pihak eksternal serta imparsial dan menjalankan tugasnya. Cukup sekian dari materi Pancasila atau PPKN yang saya sampaikan pada hari ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nova Patria. Saya dari kelas Desore semester 6, NIM 2321200139. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi saya yang berjudul pengenalan komputer. Apa sih itu pengenalan komputer di dalam kehidupan kita sehari-hari menurut pandangan kita? Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk memproses data, menyimpan informasi, dan melakukan tugas komputasi. Dengan adanya komputer, manusia dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efisien dan efektif. Di sini juga saya mengambil ada sejarah perkembangan dari komputer yang pada awal mula komputer itu ditemukan. Yang pertama, komputer pertama kali dikembangkan pada abad ke-19. Pada abad ke-19 sebagai mesin hitung mekanis sederhana. Ini merupakan cikal bakal teknologi komputer yang akan berkembang di masa depan. Terus yang kedua, ada revolusi digital. Revolusi digital ini pada abad ke-20 mengalami perkembangan pesat dengan ditemukannya transistor dan sirkuit terpadu, mengubah komputer menjadi perangkat elektronik digital. Yang ketiga ada komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini pertama hadir di 1940-an, menggunakan tabung sebagai komponen utamanya. Ukuran sangat besar, membutuhkan daya listrik yang tinggi. Terus yang keempat itu komputer masa kini. Yang keempat ini adalah komputer yang kita gunakan pada saat ini, yaitu yang menjadi perangkat yang sangat kecil, yang sangat kita mudah dibawa untuk mana-mana dan lebih efisien digunakan dan terjangkau untuk banyak orang. Teknologi komputer berkembang mengubah gaya hidup setiap manusia. Terus ada komponen dasar dari komputer. Apa sih komponen dasar itu dari komputer? Yaitu yang pertama ada prosesor atau CPU, yang disingkat dengan CPU, yaitu Central Processing Unit. CPU ini adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengendalikan semua operasi komputasi. Terus yang kedua ada memori atau RAM, tempat penyimpanan sementara data untuk digunakan prosesor untuk
untuk mengeksekusi program. Terus yang ketiga ada penyimpanan atau dikenal dengan storage. Tempat penyimpanan permanen untuk file aplikasi dan sistem operasi komputer. Yang keempat ada motherboard. Motherboard ini adalah papan induk yang menghubungkan semua komponen komputer dengan memungkinkan untuk komputer tersebut saling berkomunikasi. Terus ada jenis-jenis komputer. Apa sih jenis-jenis komputer itu? Yang pertama, ada 4 yaitu jenis komputer. Ada desktop, laptop, tablet, dan server. Desktop ini adalah komputer yang dirancang untuk digunakan di atas meja. Biasanya memiliki monitor, keyboard, dan mouse sebagai perangkat inputnya. Contohnya bisa ditemukan di lab Ilham. Terus yang kedua ada laptop. Laptop ini adalah komputer portable yang mudah dibawa kemana-mana, memiliki layar, keyboard, dan touchpad terintegrasi dalam satu unit. Terus yang ketiga ada tablet. Komputer tablet adalah komputer genggam dengan layar sentuh sebagai mode interaksi utamanya. Mudah dibawa dan praktis untuk digunakan di mana saja. Terus yang ketiga ada server. Server adalah komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan dan sumber daya bagi komputer lain di dalam jaringan. Selanjutnya ada sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer ini yang pertama memiliki fungsi dasar. Fungsi dasar ini yaitu bertugas mengatur dan mengendalikan semua operasi dasar komputer termasuk manajemen, memori, proses, dan file. Yang kedua ada antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka grafis atau disingkat dengan GUI atau berbasis teks atau disingkat dengan CLI yang memudahkan interaksi pengguna dengan komputer. Yang ketiga ada multitasking dan keamanan. Kemampuan multitasking memungkinkan pengguna menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Sistem keamanan melindungi data dari akses yang tidak sah. Terus yang keempat ada kompatibilitas perangkat. Sistem operasi mengintegrasikan dan mengontrol berbagai perangkat keras seperti printer, scanner, dan perangkat input-output lainnya. Selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada hiburan, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada manajemen. Produktivitas apa sih produktivitas itu? Menurut dari penjelasan detailnya, yang pertama perangkat produktivitas ini perangkat lunak aplikasi seperti pengolah kata, lembar kerja, dan presentasi membantu meningkatkan produktivitas kerja dengan fitur-fitur yang canggih. Yang kedua ada hiburan. Aplikasi multimedia seperti pemutar media, permainan, dan editor foto atau video menyediakan hiburan yang sangat kreatif bagi pengguna. Terus ada komunikasi. Komunikasi ini kita kenal yaitu seperti email, pesan instan, dan komunikasi video memfasilitasi interaksi dan kolaborasi jarak jauh dengan mudah. Yang keempat ada manajemen. Manajemen ini adalah seperti database, penjadwalan, dan keuangan, membantu pengguna mengatur dan mengolah informasi secara terorganisir. Ini yang termasuk dalam manajemen. Selanjutnya adalah pengolah data dan informasi. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah proses mengumpulkan informasi dari berbagai sumber baik secara digital maupun non-digital. Yang kedua ada analisis data. Memahami dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan wawasan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Yang ketiga ada penyimpanan data. Menyimpan data secara terstruktur dalam database atau penyimpan digital lainnya untuk diakses dengan mudah. Terus ada presentasi informasi. Presentasi informasi ini adalah menyajikan informasi yang telah diolah secara visual dan interaktif untuk mempermudah pemahaman. Selanjutnya ada keamanan dan privasi data. Di dalam sebuah komputer ini kita memerlukan yang namanya keamanan privasi data untuk menjamin data kita ini agar tetap terjaga dari jangkauan-jangkauan orang luar seperti contohnya hacker, pembobolan, dan lain-lain. Keamanan ini dibedakan menjadi 4 yang saya ambil. Yang pertama ada perlindungan data, yang kedua
keamanan identitas, yang ketiga cadangan data, yang keempat regulasi privasi. Perlindungan data ini adalah menggunakan enkripsi, firewall, dan kontrol akses untuk melindungi data dari pencurian atau penyalahgunaan, memastikan keamanan sistem komputer dan jaringan. Yang kedua ada keamanan identitas, menjaga kerahasiaan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan data sensitif lainnya, mencegah pembobolan akun dan pencurian identitas. Yang ketiga ada cadangan data. Cadangan data ini melakukan backup data secara teratur ke media penyimpan eksternal atau cloud, memastikan data dipulihkan terjadi kerusakan atau kehilangan. Yang keempat ada regulasi privasi. Regulasi privasi ini adalah mematuhi undang-undang dan peraturan tentang perlindungan data pribadi, memahami hak pengguna atas informasi mereka dan menghormati privasi data. Selanjutnya ada perangkat komputer dalam kehidupan sehari-hari. Peran komputer dalam kehidupan sehari-hari. Peran ada produktivitas kerja. Komputer membantu meningkatkan produktivitas dengan mempercepat pekerjaan kantor seperti mengetik, menghitung, dan menganalisis data. Yang kedua ada akses informasi. Komputer memungkinkan akses cepat ke berbagai informasi pengetahuan melalui internet, memudahkan pembelajaran dan penelitian. Yang ketiga ada hiburan dan komunikasi. Komputer menjadi alat hiburan seperti menonton film, bermain game, dan berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial. Tentunya laptop bisa banyak berguna untuk kita sekarang kemarin main nonton, main game untuk orang-orangnya. Terus yang ketiga ada gaya hidup digital. Komputer telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari, dari pesan singkat, belanja online, hingga pemantauan kesehatan. Selanjutnya ada prospek masa depan teknologi komputer. Yang pertama ada AI, kecerdasan buatan kita kenal AI yang sangat dikenal di kalangan mahasiswa pada saat ini, yaitu komputer akan semakin pintar dan mampu melakukan tugas-tugas kompleks dengan sulit, dengan sedikit campur tangan manusia. Yang kedua ada Internet of Things. Perangkat komputer akan semakin terhubung satu sama lain, memungkinkan otomatisasi dan kendali perangkat jarak jauh. Yang ketiga ada komputasi kuantum. Apa sih komputasi kuantum itu? Komputer generasi baru akan menggunakan prinsip fisika kuantum, menawarkan kecepatan dan kemampuan komputasi yang tak terbayangkan. Yang keempat ada realitas virtual. Teknologi realitas virtual akan memungkinkan pengalaman impresif yang sangat realistis, mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer. Terus yang terakhir ada kesimpulan, komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern dengan berbagai aplikasi dari proses pembisnis hingga hiburan dan penelitian ilmiah. Pemahaman tentang sejarah komponen dan perkembangan teknologi komputer dapat membantu kita lebih menghargai dan memanfaatkan potensi penuh dari teknologi ini. Sekian dari materi pembelajaran yang saya bahas pada hari ini, yaitu tentang penggunaan komputer. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Nova Patria. NIM saya yaitu 2321.0.139. Dosen pengampunya yaitu Ibu Sri Koryati, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Pada pertemuan kali ini saya mengambil materi saya yaitu tentang kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu menurut pandangan kita? Kewirausahaan itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang ada di hadapannya. Penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan peluang pasar. Selanjutnya yang pertama yaitu ada objek studi kewirausahaan. Objek studi itu meliputi yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha dengan memerlukan adanya proses perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Yang kedua ada kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad kemampuan yang besar.
Yang ketiga, kemampuan berinisiatif untuk mengerjakan sesuatu yang baik tanpa disuruh atau menunggu perintah orang untuk dilakukan berulang sehingga menjadi terbiasa. Yang keempat adalah kemampuan inovasi melahirkan kreativitas dan dibiasakan inovatif dan mendalam mandiri yang dapat dijadikan perangkat dan menyajikan barang dan jasa bagi kemakmuran masyarakat. Yang kelima, itu kemampuan membentuk modal materi, sosial, dan intelektual. Selanjutnya ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini sama dengan independen ya. Dalam kita membangun usaha kita itu, yaitu bisnis kita, pokok apa itu jenis usaha kita yang kita bangun secara mandiri, secara individu. Yang pertama, yang perlu kita ketahui yaitu bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu melakukan teori konsep dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua, ada memiliki dua konsep kewirausahaan itu. Yang pertama ada permulaan, perkembangan usaha dan tidak ada dalam kerangka umum ilmu manajemen atau manajemen dan kepemilikan usaha. Yang ketiga, ada disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri dengan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Di sini juga ada sudut pandang wirausaha ya, menurut pandangan para ahli ekonomi. Pertama, wirausaha adalah mengkombinasikan faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Wirausaha juga merupakan orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi, dan perbaikan produksi lainnya. Dengan kata lain, wirausaha adalah seorang atau sekelompok orang yang mengorganisasikan faktor produksi, sumber daya alam, tenaga, dan modal keahlian untuk tujuan memproduksi barang. Dan yang kedua, pandangan ahli manajemen. Wirausaha adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, keterampilan untuk menghasilkan produk, proses produksi, bisnis, dan organisasi usaha baru. Wirausaha adalah seorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur internal yang meliputi inovasi, visi komunikasi, optimisme, dorongan, semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu pandangan menurut psikolog. Wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan, kekuatan dari dalam dirinya, yaitu untuk memperoleh suatu tujuan, suka bereksperimen, untuk menampilkan kebebasan diri di luar kekuasaan orang lain. Selanjutnya ada konsep kewirausahaan. Dalam konsep persaingan global semakin terbuka seperti saat ini, banyak tantangan yang harus dihadapi seorang wirausaha. Setiap negara harus bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber daya masing-masing. Negara-negara yang unggul dalam sumber daya memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber daya akan kalah dalam persaingan dan tidak akan mencapai banyak kemajuan. Negara-negara yang memiliki keunggulan bersaing adalah negara yang memberdayakan sumber daya ekonomi, sumber daya manusia secara nyata. Sumber ekonomi diberdayakan apabila manusia memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Di Indonesia, di negara kita ini, sumber daya manusia betul-betul menghadapi tantangan dan persaingan yang kompleks. Tantangan persaingan global, pertumbuhan penduduk, pengangguran, tanggung jawab sosial, keanekaragaman, ketenaga kerjaan, etika, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Gaya hidup serta kecenderungan merupakan tantangan yang saling terkait. Hanya sumber daya yang memiliki keunggulan yang dapat bertahan dalam persaingan. Demikian juga pertumbuhan penduduk dunia yang cepat disertai di persaingan tinggi dan menimbulkan berbagai angkatan kerja kompetitif, pengangguran bagi sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dan daya saing yang kuat. Selanjutnya ada konsep kewirausahaan. Apa sih itu konsep kewirausahaan yang kita lihat pada saat ini? Yang pertama ada sumber daya alam.
Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, keunggulan barang atau jasa. Yang keempat, ada nilai efisiensi. Dalam usaha kita membangun bisnis kita, tentu dia harus memiliki nilai. SDM yang profesional, terampil. Yang kelima, ada kualitas SDM. Dalam usaha, SDM kita juga harus ditingkatkan untuk mengetahui kebutuhan dan keperluan serta wawasan yang kita perlukan, yaitu seorang harus kreatif dan inovatif. Sikap dan kepelainan perusahaan itu ditunjukkan juga dalam melaksanakan kegiatannya. Seorang berusaha harus memiliki kedisiplinan tinggi. Itu salah satu syarat untuk kita membangun usaha kita, harus memiliki disiplin yang tinggi, berarti ketepatan komitmen dan keputusan terhadap tegasnya pekerjaan tersebut menyuluh dalam ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Yang kedua, ada komitmen tinggi. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausaha harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersikap progresif. Yang ketiga, ada jujur. Seorang wirausaha itu harus diperlukan yang namanya kejujuran. Kalau tidak jujur, ya pasti usahanya bakal kacau, bangkrut. Kejujuran ini adalah landasan moral yang terkadang dilupakan oleh seseorang wirausaha. Padahal kejujuran wirausaha akan berdampak langsung terhadap kepercayaan konsumen. Ketika kita jujur, sudah pasti dijunjung tinggi oleh seorang konsumen kita, maka kepercayaan konsumen juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, yang ke syarat seorang wirausaha itu, yang keempat adalah kreatif dan inovatif. Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausaha harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaliknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada. Selanjutnya, ada mandiri. Seorang wirausaha itu harus mandiri. Kemandirian ini adalah sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, baik tanpa adanya ketergantungan pada pihak lain dalam mengambil keputusan dan bertindak. Selanjutnya, ada realistis. Seorang wirausaha harus realistis. Realistis ini dikatakan apabila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realita yang ada pada saat itu di lapangan. Selanjutnya, ada kesuksesan wirausaha. Apa sih yang menjamin seorang wirausaha itu sukses? Yang pertama, tidak mudah putus asa. Yang kedua, dapat bekerja sama pada orang lain dalam membangun usahanya, jujur. Yang keempat, ada tidak cepat puas. Tidak cepat puas ini yaitu kita sudah berhasil mendapatkan hasil keuntungan dari usaha kita itu, kita jangan cepat berpuas diri, karena itu yang masih banyak kekurangan yang perlu kita pelajari kembali. Sekian dari materi kewirausahaan yang saya bawakan pada hari ini. Bila ada salah kata dan kekurangan tentang penjelasan saya, mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.